Selamat pagi. Pagi, Bu. Seluruhnya siap, gerak. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan mari kita mengangkat lagu pujian, salah satu lagu wajib nasional, sorak-sorak bergembira. 3, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dari mana, dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini, Kau telah menolong kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, sebanyak kesalahan perbuatan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, tidak disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon kiranya Engkau selalu menghapuskan dalam kehidupan kami, supaya tidak menjadi penghalang saluran berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir di tempat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka, kiranya Engkau selalu mengantarkan mereka di tempat ini masing-masing dengan selamat. Bapa yang baik, kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami di kelas. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang mengajar kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat serta pengetahuan, supaya mereka bisa mengajar kami sesuai dengan kehendak dan kerajaan surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Sudah dengarkan namanya ya Nunggu ya? Ardini Yakin Jai, Hadir Bu. Aslamat Jebua, Hadir Bu. Kalver Almaidar Ndaha, Hadir Bu. Cantika Hanum Najara, Deli Armin Hura, Hadir Bu. Deperian Jai, Hadir Bu. Desman Saleh Jai, Desmawar Jebua, Dilvan Jawata Jebua, Diwita Novendi Jebua, Edi Bastiar Hura, Elvan Trijaya Jebua, 50 Lindawati Warubu, Grace Warisman Jebua, Iman Sastra Jai, Jeffrey Anugrah Warubu, Julvin Perdamaian Gula, Julianus Sura, Jusfiaman Gula, Cornelius Sura, Linda Sarijai, M. Arifin Alfadi, Markus Nistob Lawala, Natalie Slauli, Pevan Triani Jai, Putri Nov Dalenagea, Refni Ilin Krisdayanti Hura, Renita Hura, Seiman Uruduga Jebua, Sonia Manlase, Syukur Anwar Jai, Tardiaman Jai, Yasini Agula. Berarti semua anak-anak kami hari ini hadir semua. Jadi ditingkatkan kehadirannya ya anak ya. Nah baik, sebelum kita memulaikan proses belajar kita pada hari ini, apakah ada semangat? Sudah sarapan dari rumah? Bagus, berarti tidak ada yang mengantuk hari ini, tidak ada yang malas-malas karena belajar itu adalah menggunakan kebutuhan. Iya bukan? Iya, Bu. Belajar itu adalah sebagian dari kebutuhan.
kebutuhan. Maka kita harus lebih belajar lebih giat. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini mengenai SSP, minggu yang lalu masih ingat dengan materi yang kita pelajari? Masih, Bu. Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Oh, luar biasa, berarti semalam sudah belajar ya, nak ya? Iya, Bu. Baik, nah Cornelius, anak kami Cornelius, kalau masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Materi kita minggu lalu pun mengenai SKP. Oh iya, betul sekali, mengenai SKP, kasih 10 untuk anak kami Cornelius. Nah, mengenai SKP, apa itu SKP kalau masih ingat? Siapa yang tahu? Luar biasa, semuanya tahu apa pengertian daripada SKP. Ada anak kami, siapa yang bisa? Oh iya, silakan. SKP adalah surat ketetapan pajak. Oh iya, surat ketetapan pajak. Yang lain, ayo. Oh iya, silakan Cantika. SKP adalah surat keterangan yang berupa surat ketetapan pajak uang bayar, surat ketetapan pajak uang tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, dengan anak-anak kami mengetahui apa pengertian dari SKP, pasti anak-anak kami mengetahui yang namanya fungsi daripada SKP. Ada yang masih ingat dengan fungsi SKP? Ada, Bu. Ya, silakan. Berdiri. Iya, silakan, Bu. Anak kami Dilvan. Fungsi SKP yang pertama sebagai sarana untuk mengenakan administrasi pajak. Yang kedua sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan. Betul, benar sekali. Tepuk tangan. Ada yang masih ingat? Oh iya, anak kami Desmawar. Sarana SKP adalah fungsi dari SKP adalah sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal dibayar, terus sarana untuk memberitahukan pajak yang berutang. Betul, benar sekali. Tepuk tangan untuk kami Desmawar. Berarti Ibu bangga, ya, berarti materi kita minggu yang lalu, anak-anak kami tidak melupakan begitu saja, tetapi anak-anak kami mempelajari lebih mendalam lagi di rumah dan mengulas kembali dan mencari referensi di internet. Nah, pada hari ini kita melanjutkan yang namanya materi kita mengenai SSP. Apa itu SSP? Iya, silakan, Sisti Linda. SK itu merupakan surat setoran pajak yang telah dilakukan. Betul sekali, benar. Tepuk tangan untuk anak kami Sisti Linda. Nah, belum pun kita pelajari, tapi anak-anak kami sudah mempelajari terlebih dahulu dari rumah. Nah, baik, Ibu akan menayangkan yang namanya itu SSP. Halo semuanya, selamat. Nah, ini dia SSP, surat setoran pajak. Nah, pengertian SSP, dan sebelum kita masuk pada pengertian SSP, Ibu akan memberitahukan apa itu KD dan tujuan pembelajaran kita. Nah, jelas? Jelas. Nah, itu KD dan tujuan pembelajaran kita. KD kita hari ini adalah menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi dan melakukan pengisian pajak PPh orang pribadi. Sedangkan itu tujuan daripada KD menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak itu ada 5 poin. Dan yang kita pelajarin hari ini adalah hanya 3, yaitu 1, menjelaskan pengertian surat setoran pajak, menjelaskan prosedur pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi, dan menerapkan prosedur pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi. Minggu depan kita melanjutkan mengenai bagaimana cara pengisian dan perhitungannya. Nah, anak-anak kami sudah mengetahui tujuan dan apa yang mesti kita pelajarin hari ini. Sudah? Sudah. Nah, maka kita lanjutkan. Apa itu pengertian daripada SSP? Nah, ini yang kita pelajarin hari ini ya, pengertian fungsi SPP, petunjuk, dan bagaimana cara pembayarannya. Nah, ini dia.
Pengertian surat setoran pajak. Bukti pembayaran atau penyetor pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, ini pengertian daripada surat setoran pajak. Nah, selanjutnya, apa itu fungsinya? Fungsinya adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, ini dia fungsi daripada SSP. Nah, sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor. Nah, ini dia. Ya. Kalau memang belum disahkan itu oleh petugas kantor penerima pajak, maka itu tidak dibenarkan oleh Menteri Keuangan. Maka diterbitkan yang namanya SKPKBT. Masih ingat? Masih mengenai SKP. Nah, anak-anak kami tadi sudah mengetahui apa pengertian dari SKP, apa itu fungsi SKP. Nah, itulah cangkupan dari administrasi pajak. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia. Bagaimana itu formulir SSP. Nah, formulir SSP ini. Nah, seperti yang Ibu bagikan di LKPD itu ada NPWP. Nah, NPWP itu bagaimana? Nah, ini NPWP ini yang kita dapatkan dari kantor Direktorat Pajak. Nah, kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Nah, kita cantumkan di sini nomor pokok wajib pajak pribadi. Nah, nama wajib pajak, apa namanya? Kita cantumkan di sini. Alamat wajib pajak. Nah, kita cantumkan dalam formulir ini. Selanjutnya, nah, kode akun pajak. Ini dia, kode akun pajak dan jenis setoran pajak. Nah, ini kode akun pajak. Nah, apa yang kita bayarkan pajaknya? Contohnya itu PPh pasal 21. Nah, maka kita tanyakan di kantor pajak, apa kodenya ini? Nah, pasti yang sudah membuat nomor pokok wajib pajak itu mengetahui kode-kode akun pajak. Kalau dia kita membayarkan PPh pasal 21 itu, maka 411121. Nah, ini dia. Itu kodenya, ya. Berbeda juga kalau PPh pasal 25 sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, begitu juga kode jenis setoran. Kalau dia yang membayar pajak PPh pasal 21, maka jenis setoran pajaknya itu adalah 100. Nah, itulah kode akun pajak. Nah, selanjutnya uraian pembayaran. Nah, di dalam formulir ada bagian daripada uraian pembayaran. Uraian pembayaran apa yang kita bayarkan? Contohnya tadi yang Ibu sampaikan itu mengenai pembayaran PPh pasal 21. Nah, kita cantumkan di sini. Pembayaran PPh pasal 21. Nah, selanjutnya masa pajak. Masa pajak itu masa pajak yang telah sudah kita lewatin dan akan kita bayarkan. Nah, contohnya itu bulan Maret. Maka kita silang di bulan Maret ataupun di bulan Agustus. Maka kita cantumkan kita silang bulan Agustus. Nah, selanjutnya untuk tahun pajak. Nah, maka kita buat tahun berapa yang kita bayar? Tahun 2020 contohnya ataupun tahun 2021. Kalau dia masa tahun sekarang tahun 2022, maka yang kita bayarkan itu adalah tahun sebelumnya. Itu yang kita laporkan. Nah, selanjutnya nomor ketetapan. Nah, ini nomor ketetapan ini bukan wajib pajak yang mengisi, ya, tetapi petugas kantor pajak. Nah, itu pun diterbitkan ini nomor ketetapan ini jika yang kita bayar itu adalah STP dan SKPKB ataupun SKPKBT seperti yang kita pelajari minggu yang lalu mengenai SKP. Nah, selanjutnya itu
jumlah pembayaran dan terbilang. Nah, berapa yang kita bayarkan? Nah, contohnya jumlahnya di sini. Rupiah. Berapa? 2.450.000 rupiah. Nah, angka yang kita tulis di dalam jumlah pembayaran. Sedangkan yang kita tulis dalam jumlah terbilang ini adalah langsung jumlahnya. Berarti tulisan ya yang terbilang. Nah, selanjutnya diterima oleh kantor penerima pembayaran. Nah, jika mereka sudah menerima bukti daripada SSP standar ini, maka mereka tanda tangani, mereka cap atau stempel, dan mereka buat tanggal berapa. Nah, selanjutnya wajib pajak. Nah, saat wajib pajak mengisi formulir ini, SSP ini, maka harus ada tanda tangan dan nama, terus alamat dan tanggal pembayarannya. Nah, selanjutnya itu ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, di sini dia. Setelah diterima, maka divalidasilah yang namanya pembayaran kita tersebut tadi. Sehingga dilihat apakah ada kelebihan pembayaran ataupun kekurangan. Nah, sudah dipahami sampai di sini? Sudah. Nah, inilah contoh formulir SSP. Nah, ini dia, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini. Nah, baru nama wajib pajak, Samsul Hadil. Nah, alamat wajib pajak, ini dia. Nah, ini nomor objek pajak tadi ini. Nah, ini. Nah, ini dia membayar yang namanya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Ini PPh pasal 25 ini ya. Nah, dia membayar pajaknya tahun 2016. Nah, ini kode akun pajaknya 411128 dan kode jenis setorannya adalah 420 ya. Berarti dia membayar di bulan Maret. Maka disilangnya bulan Maret dan tahun pajak 2016. Berapa jumlahnya? Rp1.250.000. Maka terbilangnya Rp1.250.000. Nah, ini ditandatangani oleh Samsul. Karena ini adalah SSP orang pribadi. Nah, tanggal berapa? Tanggal 5 April 2016. Ya, yang dilaporkannya itu adalah Maret 2016. Nah, ini dia. Nah, setelah dia menyerahkan ini, maka adalah tanda tangan dari kantor pelayanan pajak. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya. Dan ini masuk pada minggu depan. Sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, sebelum kita lanjutkan dari penjelasan Ibu, apakah ada yang masih kurang jelas? Oh ya, silakan anak kami. Kurang jelas pengertian dari SSP. Nah, Menjelaskan apa yang dimaksud dengan SSP. oh iya betul. Apa yang dimaksud dengan SSP? Ada yang menangkap dari tadi penjelasan Ibu? Oh iya, silakan. Anak kami Deli Armin. Apa itu SSP? SSP adalah lembaran yang berisi informasi mengenai DPWP, nama wajib pajak, nomor wajib pajak, kode akun wajib pajak, dan kode jenis setoran. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak kami Deli Armin. Nah, anak kami Fifty Linda. Kalau masih ingat dari penjelasan Ibu tadi? SSP itu merupakan bukti pembayaran pajak atas setoran pajak yang telah dilakukan. Betul, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak kami. Berarti anak-anak kami mengerti dari penjelasan Ibu. Bisa dipahami anak kami? Elvan, bisa mengerti dengan pengertian SSP. Bahwa SSP itu adalah bukti pembayaran atau penyetor pajak yang digunakan melalui formulir seperti yang dijelaskan anak kami Deli Armin. Nah, ada lagi yang kurang dipahami? Ada, ya silakan anak kami Deperian. Saya ingin menanyakan apa
fungsi dari SSP? Nah, apa itu fungsi SSP? Siapa yang bisa menangkap tadi dari penjelasan Ibu? Oh ya, silakan anak kami Pevan. SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain. Baik, benar sekali, tepuk tangan untuk anak kami Pevan. Nah, itulah fungsi SSP. Nah, sebagai bukti pembayaran pajak yang telah disahkan oleh pejabat kantor. Apa itu pejabat kantor? Pejabat kantor yang telah menerima pembayaran pajak. Nah, bisa dipahami anak kami Deperian? Bisa. Nah, anak-anak kami yang lain bisa dipahami? Bisa. Mengerti? Nah, baik, benar sekali anak-anak kami bisa mengerti dan memahami apa itu yang dimaksud dengan SSP, apa fungsinya, bagaimana pengisian daripada formulir SSP. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan itu, bagaimana cara mengisi yang namanya itu SSP, maka kemarin sudah Ibu bentuk kelompok, maka sekarang bentuklah kelompokmu masing-masing sesuai dengan yang Ibu bagikan minggu yang lalu. Sekarang silakan bentuk kelompok. Nah, baik, sudah dibentuk semua kelompok? Sudah. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video dan tolong disimak itu videonya. Sudah dengarkan? Dan sebelum itu nanti masuk pada itu pekerjaan kelompok, setelah video, jika ada yang kurang dipahami nanti, maka dipersilakan untuk bertanya dan menjawab. Sudah bisa dipahami itu? Sudah. Karena Ibu yakin pasti anak-anak kami masih ragu, ya. Bagaimana cara itu pengisian SSP? Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam pengisian SSP? Jadi nanti setelah video Ibu tayangkan ini, maka berikanlah pertanyaanmu atau argumenmu. Bisa dipahami itu anak-anak kami? Bisa. Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat ya penjelasan mengenai tata cara pengisian surat setoran pajak. Oke, ini berkaitan dengan pelajaran administrasi pajak ya untuk penerapan atau menerapkan SSP untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, nah di layar yang bisa kalian lihat, ini adalah contoh dari surat setoran pajak ya atau SSP dalam bentuk klasik yang klasiknya yaitu dalam bentuk kertas. Karena secara penyetoran surat pajak ini juga sudah bisa melalui e-filing ya atau melalui digital gitu ya, internet, melalui website e-filing. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surat setoran pajak? Jadi saya sampaikan terlebih dahulu mengenai definisi dari surat setoran pajak ya. Jadi surat setoran pajak itu adalah sebuah bukti ya pembayaran atau penyetoran pajak oleh wajib pajak baik dengan menggunakan formulir dalam bentuk kertas yang seperti kalian lihat di depan di layar ini ataupun menggunakan internet ya melalui website e-filing. Nah, SSP itu berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak ya, dan kemudian akan dianggap sah jika telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Oke, kita langsung masuk saja bagaimana cara mengisi SSP ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah lembar ke-1. Oke. Ya, bisa dilihat di situ ya ada lembar ke-1. Itu artinya lembar ke-1 ini adalah lembar yang digunakan untuk arsip pajak. Jadi ya, SSP ini kalau yang metode klasiknya itu ada 4 rangkap ya, 4 rangkap. Rangkap yang pertama itu adalah arsip untuk wajib pajak.
Kemudian lembar yang kedua itu untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau biasa disingkat KPPN. Kemudian yang lembar ketiga itu diperuntukkan dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Kemudian yang lembar keempat itu adalah untuk arsip ya, arsip di kantor penerima pembayaran. Oke, kita mulai dari pembahasan yang ada di kolom-kolom ini ya, cara pengisiannya bagaimana. Nah, mulai yang pertama yaitu kolom NPWP. Di sini ditulis diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Ya, artinya isi sesuai dengan NPWP kita. Ya. Nah, kemudian nama WP, nama wajib pajak, isi sesuai nama kita yang ada di kartu NPWP kita sesuai. Kemudian alamat wajib pajaknya juga kita isi sesuai dengan alamat kartu NPWP yang ada yang kita miliki. Oke. Kemudian untuk NOP ini artinya adalah nomor objek pajak ya. Ini diisi sesuai dengan nomor objek pajak. Di situ sudah ada tulisannya. Nah, apa yang dimaksud dengan nomor objek pajak? Nomor objek pajak ini adalah objek ya, nomor yang disesuaikan dengan objek pajak, dan nomor-nomor itu didasarkan pada surat pemberitahuan pajak terutang ya, dari SPPT gitu ya, atau surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, jadi di dalam objek pajak itu kan ada banyak ya, dan itu ada penomorannya. Nah, kemudian alamat OP atau alamat objek pajak ini diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berdasarkan SPPT tadi ya, alias surat pemberitahuan pajak terutang. Oke. Kemudian kita pindah ke kode akun pajak. Nah, di sini kita akan mengisi kolom ini dengan angka dari kode akun pajak sesuai dengan jenis-jenis pajak yang akan kita bayar. Nah, kode ini itu kita lihat di tabel kode akun pajak ya. Ya, di tabel kode akun pajak, dan nanti akan terlihat juga kode jenis setorannya. Nah, untuk melihat tabel ini kita akan merujuk kepada lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal ya, Dirjen Pajak, itu di Per-31 strip PJ strip 2013. Nah, di situ kita akan melihat kode akun pajak yang mau kita setor apa, kemudian jenis setorannya apa, kodenya di situ akan kita temukan. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom uraian pembayaran. Nah, kolom ini diisi sesuai dengan uraian yang terdapat pada kolom jenis setoran. Jadi jenis setorannya apa? Nah, itu dia akan terlampir juga uraian pembayarannya apa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan lampiran tersebut. Nah, kita pindah ke masa pajak. Masa pajak ini diberi tanda silang ya, atau tanda X di salah satu kolom masa pajak pada waktu ya, untuk waktu yang akan dibayar ya. Jadi mau disetor pada bulan apa, nah itu disilang. Dan kemudian kolom tahun pajak. Nah, ini adalah kita isi sesuai dengan tahun terutangnya pajak. Oke. Pindah ke kolom di bawah yaitu nomor ketetapan. Nah, untuk kolom nomor ketetapan ini diisi sesuai dengan nomor ketetapan yang ada di STP atau surat tagihan pajak ya, atau di SKP KB ya, surat keterangan pajak kurang bayar gitu ya, dan SKP KBP ya, apa sih? Oke. Nah, itu singkatan-singkatannya, singkatan surat-suratnya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi diisi sesuai dengan nomor ketetapan ya, berdasarkan surat-surat tadi. Lalu di kolom berikutnya yaitu jumlah pembayaran. Nah, ini diisi sesuai dengan pajak yang akan dibayar. Kalau pakai ini rupiah ya berarti sesuai dengan rupiah gitu. Tapi kalau misalkan wajib pajak itu membayarnya dalam uang dolar, maka harus diisi secara lengkap hingga ke nilai SAN-nya gitu ya. Nah, untuk terbilang itu dibuat berdasarkan ini sesuai dengan jumlah pembayarannya berapa gitu ya. Jadi itu biasa ya. Nah, lalu di kolom diterima oleh kantor penerima pembayaran. Nah, kolom ini
diisi sesuai dengan tanggal penerimaan pada saat kita membayar pajak dari kantor penerima pembayaran. Ya, nanti ditandatangani, kemudian diisi dengan nama petugas penerima pembayarannya ya. Dan juga ada stempel pastinya gitu ya, cap tempat kantor penerima pembayaran di mana kita melakukan transaksi penyetoran pajak. Oke, kemudian pindah ke kolom sebelah yaitu wajib pajak atau penyetor. Nah, ini diisi dengan tanggal, kemudian tempat pembayaran, kemudian ya tanda tangan dan tulis nama jelas ya sesuai. Dan juga kalau ada cap ya pakai cap ya gitu ya, di stempel. Oke, dan kolom terakhir yaitu ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, bagian ini itu diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara ya, atau NTPN, dan juga diisi dengan nomor transaksi bank atau NTB ya. Kemudian juga bisa ya diisi dengan nomor transaksi pusat oleh kantor penerima pembayaran pajak. Oke. Jadi seperti itu cara pengisian dari SSP, semoga bisa dipahami. Nanti kita praktik lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini kami sudah mendengarkan bagaimana itu prosedur pengisian SSP. Nah, dari hasil tayangan video tersebut, apakah masih ada anak-anak kami yang kurang memahami ya dari bagaimana cara memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam prosedur pengisian SSP? Apakah masih ada yang kurang jelas? Masih ada? Ya, silakan anak kami Yusfi Aman. Apa hal yang perlu diperhatikan Bu dalam pengisian SSP? Betul sekali. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengisian SSP? Ada anak-anak kami yang bisa menjawab? Oh iya, silakan anak kami Cantika. Dalam pengisian SSP harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang akan dilaporkan dapat diadministrasikan secara tepat. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Cantika. Nah, ini dia ya. Anak-anak kami yang lain harus mencontohi bagaimana teman kalian Cantika menyimak daripada video yang telah Ibu paparkan tadi ya. Apa itu hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pengisian SSP? Nah, sudah bisa dipahami itu anak kami Yusfi Aman? Sudah. Anak kami yang lain bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nah, dengan Ibu memaparkan tadi pengertian SSP, fungsi SSP, bagaimana PD anak-anak kami secara berkelompok sesuai dengan yang Ibu bagikan minggu yang lalu. Nah, itu kerjakan ada 2 soal, yaitu satu soalnya itu prosedur pengisian yang Ibu bagikan kemarin itu prosedur dan tata cara pembayaran penyetor PPh orang pribadi dan menganalisis formulir yang digunakan untuk pembayaran penyetoran PPh orang pribadi dan tata cara pengisiannya. Maka silakan kerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti maka presentasikan di depan kelasmu ya. Maka disitulah tunjukkan bagaimana itu argumenmu, bagaimana cara bekerja kelompokmu sehingga hari ini kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah belajar yang namanya SSP. Baik, sudah bisa dipahami anak-anak kami? Sudah? Bisa dimengerti mana tugasnya? Bisa. Mana yang dikerjakan bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Maka silakan kerjakan. Sesuai dengan kelompokmu masing-masing. Kerjakan. Setelah itu nanti tampilkan di depan kelas. Dan ingat, ini Ibu ambil nilainya, ya. Ada nilai plus bagi kelompok yang aktif, bagi anak-anak kami yang aktif. Maka Ibu kasih nilai plus di luar dari hasil dari kerja kelompok. Ya,
Sudah bisa dipahami itu, Nugu? Sudah. Kasih aja buku sama dia. Nah baik, sudah siap? Ya, tinggal 2 menit lagi. Bagaimana kelompok 5, sudah siap? Ya, cepat ya, cepat untuk kelompok 4. Ya, tinggal sedikit lagi kelompok 4. Ya, kelompok 6. Ya, sedikit lagi. Ayo, tinggal 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap? Nah, sudah siap kelompok 3 ya. Berarti tinggal sedikit lagi. Kita tampilkan kelompoknya masing-masing. Bagaimana hasilnya nanti, biarlah anak-anak kami yang mempresentasikannya di depan kelas. Pas. Nah baik, sudah siap? Baik, kelompok 1 sekarang sudah siap? Sudah. Kelompok 6 sudah siap? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Nah sekarang kita presentasikan itu hasil kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan itu hasil diskusi kelompokmu. Formulir SSP dibuat dalam 4 rangka dengan rincian. 1. Lembar pertama dibuat dengan arsip wajib pajak. Lembar kedua itu diisi oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Yang lembar ketiga dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Dan lembar keempat itu diisi oleh arsip kantor penerima pembayaran. Nah baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain, adakah yang ditanggapi dari hasil kerja kelompok 1? Ada? Tidak ada, berarti hasil diskusi kelompok 1 sudah benar? Benar. Sama jawabannya dengan kelompok yang lain? Sama. Nah, baik, kelompok 2, presentasikan hasil kelompokmu. Silakan. Bagaimana itu prosedur dan tata cara pengisian surat setoran pajak? Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pasal 10. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket atau teller, over the counter, dan atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Pada bank persepsi atau pos persepsi,
atau ben devisa persepsi atau ben persepsi mata uang asing. Nah baik, sudah dipahami? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan anak-anak kami ataupun ada yang berbeda ataupun ada yang memberikan tanggapan selain kelompok 2? Oh, silakan kelompok 3. Saya punya pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 2, yaitu bagaimana cara pembayaran pajak untuk lebih satu masa pajak. Oh iya, betul sekali. Silakan duduk anak kami, Dwita. Bagaimana cara pembayaran untuk lebih satu masa pajak? Silakan anak kami, kelompok 2. Atau ada yang bisa menanggapinya? Oh iya, silakan dari kelompok 5. Cara pembayaran untuk lebih satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan SSP untuk setiap masa pajak. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, baik, kita lanjutkan untuk kelompok. Silakan kelompok 4, tampilkan hasil diskusimu. Tata cara pembayaran dan penyaluran pajak. Pasal 11(1). Pembayaran dan penyaluran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. 2. Pembayaran dan penyaluran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pembayaran dan penyaluran PPh, PPN, PPNBM, biaya materai, dan PBB. 3. Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa 1. BPN atas pembayaran dan penyaluran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan datang langsung ke bank persepsi. 2. SSPCP atas pembayaran dan penyaluran PPh pasal 22 impor, PPN impor, dan PPNBM impor hasil tembakau buatan dalam negeri. 3. Bukti PBK atas pembayaran dan penyaluran pajak melalui pengindah bukuan atau bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Nah, jika ada yang berbeda pendapat dengan hasil diskusi kelompok 4, maka silakan. Oh iya, silakan kelompok 1. Bagaimana kode pajak dan kode jenis setoran diperoleh? Nah, bagaimana kode akun pajak ya dan kode jenis setoran pajak yang diperoleh? Ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain? Oh iya, silakan dari kelompok 1. Kode akun pajak dan kode jenis pajak diperoleh dari petugas pajak. Kedua kode ini harus diisi dengan benar, jelas, dan tepat. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita tampilkan hasil diskusi kelompok 5. Silakan. Presentasikan. Tata cara pembayaran dan penyaluran pajak pasal 12. 1. Formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran pertama jenis pajak, 1 masa pajak, kedua 1 masa pajak atau pajak atau bagian pajak, dan 1 surat tagihan pajak, pajak PDD, dan surat tagihan PDD dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran. Iya, baik. Tepuk tangan. Nah, sekarang setelah kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, maka jika ada teman-teman kami yang memberikan argumen ataupun tanggapan ataupun berbeda pendapat dari kelompok 5, silakan. Oh ya, dari kelompok 6. Simpulkan nanti hasil diskusi kelompok. Bagaimana mengisi kolom jumlah pembayaran pajak jika menggunakan mata uang dolar? Nah, itu bagaimana itu mengisi ya jumlah pembayaran pajak jika menggunakan mata uang dolar? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok? Oh iya, dari kelompok 4, silakan. Jika menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, diisi secara lengkap dengan angka jumlah
Nah, baik, betul sekali. Benar, tepuk tangan. Nah, itulah jika digunakan yang namanya mata uang dolar. Nah, berarti hasil diskusi anak-anak kami pada hari ini itu semua bisa dipahami dan dimengerti. Nah, berarti tidak sia-sia kita dan tidak sia-sia Ibu menjelaskan apa itu pengertian SSP, fungsi SSP, bagaimana cara mengisi SSP. Maka anak-anak kami sudah bisa menganalisisnya dan menerapkannya. Ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana tata caranya. Maka dari hasil diskusi kelompok itu maka kita simpulkan. Ya, dari hasil diskusi kelompok ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok? Iya, silakan. Dari kelompok 2 simpulkan hasil diskusi kelompokmu. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, melalui layanan pada loket atau teller bank. Kedua, melalui layanan dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Cantika. Nah, itu dia. Ya, bagaimana cara memperoleh atau bagaimana prosedur tata cara pembayaran yang namanya pajak. Itu ada 2. Satu, apa itu tadi? Layanan pada loket. Yang kedua, dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, itulah hasil kesimpulan daripada itu presentasi kelompok. Nah, sekarang kumpulkan hasil diskusi kelompokmu. Biar Ibu nilai. Bagi yang aktif, teman-temanmu tulis namanya. Dan bagi yang tidak aktif, tulis namanya. Karena ada nilai plus dari kegiatan kelompok. Silakan, ketua kelas kumpulkan. Nah, sudah dikumpul? Sudah. Nah, baik. Bu akan nilai kelompokmu dari kelompok 1. Ya, aktif semua. Kelompok 2. Aktif semua. Nah, baik, di kelompok 5 ada 1 orang yang tidak aktif. Ya. Berarti hanya di kelompok 5 yang tidak aktif ada 1 orang teman kalian. Maka minggu depan Ibu harapkan itu keaktifan setiap kelompok. Ya, sudah dengar itu, Nak? Sudah. Nah, hari ini kalian mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Nah, ada nilai plus. Ya. Jadi ada nilai plusnya dari Ibu karena aktif semua anak-anak kami. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kembalilah di tempatmu masing-masing dengan tertib. Sudah semua? Sudah. Nah, sebelum kita menutup kelompok, maka kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan anak kami Refni. Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan dengan mata uang rupiah. Betul, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak kami Refni. Nah, anak kami Renita, silakan. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran pajak atau
Betul sekali, tepuk tangan untuk kami anak Renita. Nah, anak kami Deli Armin, silakan. Prosedur pengisian surat setoran pajak DSP yaitu pertama, mengisi pokok wajib pajak atau NPWP, nama wajib pajak dan alat wajib pajak. Kedua, mengisi akun pajak dan kode jenis setoran. Ketiga, mengisi surat pembayaran. Keempat, mengisi masa pajak dan tahun pajak. Kelima, mengisi nomor ketetapan. Keenam, mengisi jumlah pembayaran pajak. Tujuh, mengisi form, tanda tangan dan tanda pengeluaran pajak. Delapan, mengisi wajib pajak. Sembilan, mengisi form ruang validasi dan kantor penerimaan pembayaran. Betul sekali, tepuk tangan untuk anak kami Deli Armin. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai SSP. Itu bukti pembayaran atau penyetor pajak. Nah, anak-anak kami sudah dipahami? Sudah. Bisa dimengerti untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, Ibu memberikan satu tugasmu, ya, bahwa bukan hanya pada saat ini kita mempelajari yang namanya SSP, maka masih ada lanjutan dari materi kita ini. Maka minggu depan kita lanjutkan dan Ibu harapkan untuk belajar lebih dalam lagi, membuka buku, mencari referensi di rumah. Belajarlah di rumah sungguh-sungguh sehingga minggu depan pada materi selanjutnya untuk kelanjutan surat setoran pajak ini anak-anak kami bisa lebih memahami. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti apa yang Ibu sampaikan? Nah, sebelum Ibu akhiri, maka Ibu memberikan satu refleksi untuk anak-anak kami. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tulis di selembar kertasmu. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang kurang anak-anak kami senangi? Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik? Apakah bisa dipahami? Bisa dimengerti? Atau bagaimana? Mungkin dari sikap Ibu menjelaskan atau bagaimana? Maka anak-anak kami tuliskan itu. Supaya minggu depan atau di hari-hari yang akan datang kita bisa mereview, ya, atau mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kita di kelas 11 AKL ini. Sudah bisa dipahami? Nah, Ibu kasih waktu selama 2 menit sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap? Nah, silakan kumpulkan. Kumpulkan, ketua kelas silakan kumpulkan. Nah, sudah semua? Nah, baik. Sudah Ibu baca semua itu referensinya, apa yang merupakan kendala kita pada hari ini. Dan semoga minggu depan tidak terulang kembali lagi, ya. Maka untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari yang namanya bagaimana perhitungan pada pengisian surat setoran pajak. Maka pelajarilah di rumah supaya biar lebih mudah lagi kita mengerti bagaimana cara pengisian surat setoran pajak.
Nah, untuk selanjutnya ini, maka kita akhirilah pertemuan kita dan Ibu harapkan jangan ribut, tunggulah guru berikutnya. Sudah, selamat pagi. Sudah, oke.